Dunia di masa depan, tidak ada tumbuhan, tidak ada hewan, hanya ada manusia hidup dengan oksigen yang semakin menipis di bumi yang tandus. Seorang wanita bernama Nova diminta kembali ke pangkalan karena oksigen di dalam tabungnya hampir habis. Nova juga akan menjalankan sebuah misi bersama dengan AI yang bernama ADD. Menurut seorang ilmuwan, ini adalah sebuah misi yang sangat penting dan rahasia. Lalu tak lama kemudian, Nova meluncur dengan menggunakan kapsul atau pod menuju ke dalam wormhole. Sebelum komunikasi dengan pusat kendali terputus, salah satu staf bernama Timo menegaskan bahwa ini adalah misi rahasia. Oleh karena itu, Nova harus sebisa mungkin menghindari kontak. Akhirnya pod mencapai kecepatan cahaya dan tiba-tiba saja Nova dan ADD tidak bisa mengendalikannya. Apa yang terjadi? Seperti biasa, itu adalah sebuah kisah pembuka di awal film yang akan saya ceritakan. Berjudul Kapten Nova, sebuah film Belanda yang rilis di tahun 2022, disutradarai oleh Maurice Roborst dan dibintangi oleh aktor dan aktris yang tentunya tidak kalian kenal. Bahkan Google saja tidak bisa merevisi ejaan namanya yang salah. Antara lain Kika van de Vyver, Annick Weaver, dan Marwan Miftah. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Bersama saya Teguh Gusto, mari kita lanjutkan ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan seorang pemuda bernama Narsdin atau lebih akrab dipanggil Nas. Malam itu ketika sedang berkendara di tengah hutan, dia menyaksikan sebuah benda yang jatuh dari langit. Nas pun mengikuti benda itu. ADD yang menyadari kedatangan Nas langsung menghampirinya dan menanyakan tentang tahun. Ternyata mereka berada di tahun 2025. ADD meminta Nas untuk menolong Nova yang tak sadarkan diri. Pada awalnya, Nas meminta mereka menunggu karena sebentar lagi para petugas akan datang. Namun ADD tidak ingin keberadaan mereka diketahui, sehingga Nas harus membawa Nova pergi dari tempat itu. Akhirnya mereka tiba di sebuah pabrik tua. Sangat disayangkan setelah semua yang dilakukannya, pemuda itu malah diusir oleh ADD karena dianggap tidak berguna. Namun Nas tidak menyerah, dia kembali ke rumah untuk mengambil kotak P3K, lalu segera kembali ke pabrik tua. Sementara itu, para petugas kepolisian bekerja sama dengan Garda Nasional menyelidiki UFO yang mendarat di hutan. Seorang petugas bernama Claire sangat kecewa dengan polisi setempat membiarkan saksi utama melarikan diri karena menganggap UFO lebih penting. Claire pun melanjutkan penyelidikan dengan mendatangi rumah Nas yang lokasinya sangat dekat dengan TKP. Wanita itu disambut oleh pria bernama Verstoep. Dia adalah wali dari Nas. Pria itu menduga bahwa Nas telah membuat masalah. Oleh karena itu, dia langsung mengarahkan Claire ke pabrik tua yang merupakan tempat favorit Nas. Kembali ke Nas, sangat mengejutkan. Setibanya di pabrik, ia hanya menemukan kostum Nova. Ternyata gadis itu sudah terbangun dan saat ini merasa kebingungan dengan tubuhnya yang menjadi kecil. ADD menjelaskan bahwa perubahan yang terjadi pada tubuh Nova adalah efek dari perjalanan waktu. Robot itu juga menjelaskan tentang lokasi kapsul dan kondisinya yang masih berfungsi, target mereka yang berada di lokasi yang berjarak 67 km lagi, serta waktu yang tersisa untuk menjalankan misi, yaitu 24 jam. Tiba-tiba saja terdengar suara dan bersamaan dengan itu, ADD mendeteksi adanya gerakan. Mereka pun langsung melarikan diri dengan sebuah mobil tanpa menyadari bahwa itu adalah mobil seorang petugas Garda Nasional. Apa yang terjadi dan mengapa para petugas memburu Nova? Itulah yang terus ditanyakan oleh Nas. Nova sama sekali tidak bisa menceritakannya, tapi gadis itu akan memberikan sejumlah uang jika Nas mau membantu mengantar Nova ke tujuan. Kembali ke Claire yang mengalami nasib kurang beruntung karena mobilnya dibawa kabur. Keesokan paginya wanita itu menemui kolonel. Di sana juga ada seorang ilmuwan sekaligus anggota tim penyidik bernama Kun. Sejauh ini telah diketahui bahwa pesawat ulang-alik datang dengan kecepatan tinggi. Sang pilot melarikan diri dan masih tidak jelas apakah itu manusia atau alien. Tapi yang pasti tim penyidik menemukan dua sidik jari yang mirip dengan ukuran yang berbeda atau mungkin usianya berbeda. Tentu apa yang dijelaskan Kun membuat kolonel bingung, tapi itu masih belum seberapa karena Claire menjelaskan bahwa dia telah menemukan si pemilik sidik jari, yaitu Nova Kester, seorang gadis berusia 12 tahun. Setelah semalaman melakukan perjalanan tanpa kata dan tanpa bicara, akhirnya Nova memulai percakapan dengan sebuah pertanyaan, akan digunakan untuk apa uang sebanyak itu. Karena Nova tidak mau menjelaskan tentang misi, Nas pun menolak untuk menceritakan rencananya. Tapi itu hanyalah sebuah candaan. Dengan uang itu,
Nas ingin mewujudkan mimpinya untuk bertemu sang ayah yang saat ini berada di Amerika Selatan. Sayangnya dia tidak bisa mengajak sang ibu, sepertinya pemuda itu enggan untuk menjelaskan tentang ibunya. Tiba-tiba saja, mobil mereka mogok akibat kepanasan. Untungnya ada seorang pria tua baik yang menghampiri. Pria bernama Altan itu mengajak Nas dan Nova ke rumahnya, karena di sana dia memiliki peralatan untuk memperbaiki mobil. Oke, sebentar. Karena di sini Nova Caster ada dua, biar teman-teman gak bingung, saya akan menyebut Nova dari masa depan sebagai Nova dan menyebut Nova yang berada di tahun 2025 sebagai Caster. Oke, lanjut. Claire melanjutkan penyelidikannya dengan mendatangi rumah keluarga Caster. Di sana Nona Caster mengaku tidak pergi kemanapun selama 24 jam terakhir dan dia terus bersama ayah dan ibunya. Namun Claire masih tetap menaruh kecurigaan, apalagi gadis itu memiliki kegemaran dengan hal-hal penerbangan dan astronomi. Akhirnya, gadis itu pun dibawa ke markas untuk diperiksa lebih lanjut. Setibanya di rumah Altan, Nas dan Nova disambut oleh istri Altan, yaitu Marian. Nas dengan ramah memperkenalkan diri, tapi tidak dengan Nova yang masih harus bungkam. Di sana Nova menemukan hal yang sudah lama dirindukannya, yaitu sayur-sayuran. Gadis itu makan dengan sangat lahap, sehingga membuat semuanya heran. Tiba-tiba saja media televisi memberitakan tentang Nas yang menghilang dan dituduh melakukan penculikan. Altan dan Marian masih mencoba tetap tenang karena Nas sama sekali tidak terlihat seperti seorang penculik, malah Nova yang merasa sebaliknya. Sementara itu Claire dan Kun yang telah memeriksa Nona Caster telah memastikan bahwa sidik jarinya sangat cocok dengan yang ditemukan di pesawat ulang-alik. Claire pun melanjutkan interogasi, membujuk Nona Caster untuk mengakui tentang pesawat antariksa dan hal-hal yang berhubungan dengan alien. Namun sayangnya pertanyaan-pertanyaan tersebut malah membuat si gadis semakin bingung. Tak lama kemudian, polisi mendatangi rumah Altan. Nova yang mengetahui hal itu langsung mengajak Nas untuk melarikan diri, karena mengira Altan telah melaporkan keberadaan mereka. Padahal pria tua itu tidak melakukannya, malah dia mencoba menyembunyikan Nas dan Nova. Sayangnya Altan tidak pandai dalam berbohong, mobil yang diletakkan di gudang tidak sengaja meluncur keluar, dan para petugas pun menemukan baju yang sebelumnya digunakan oleh Nas. Claire langsung mengerahkan para prajurit dan anjing pelacak untuk menyisir hutan. Beberapa jam kemudian, salah satu prajurit berhasil menemukan dua remaja itu. Untungnya Nova dengan sigap melepaskan tembakannya, yang mana membuat gerakan si prajurit menjadi pelan. Prajurit itu tidak terluka, hanya saja tubuhnya menjadi sedikit kaku dalam beberapa jam sambil memikirkan hal-hal penting dalam hidupnya, sehingga melupakan apa yang baru saja terjadi. Setelah perjalanan panjang, dua remaja itu tiba di sebuah tempat di mana diadakannya pertemuan antara perusahaan Falcon dan para donaturnya. Mereka membicarakan tentang bahan bakar minyak dan gas yang menipis. Oleh karena itu, Falcon telah menciptakan teknologi baru yang mampu melubangi es. Nas dan Nova pun langsung menyelinap masuk, menjelaskan akibat dari pengeboran tersebut. Namun sangat disayangkan tidak ada seorang pun yang mempercayainya. Nova malah dituduh sebagai antek-antek organisasi pencinta lingkungan. Lalu Nova dan Nes langsung diusir oleh petugas, namun gadis itu tidak menyerah. Dia kembali menyelinap masuk dan menempelkan EDD ke mobil Simon Valk Jr., orang yang menjadi target Nova. Mencegah pengeboran es di Kutub Utara, itulah tujuan Nova. Beberapa waktu kemudian, Nas dan Nova mendatangi sebuah pantai untuk menikmati pemandangan yang selama bertahun-tahun tidak pernah lagi dilihat oleh Nova. Larut dalam rasa bahagia dan takjub dengan keindahan alam, Nas pun mencoba mengambil kesempatan untuk mengecup pipi Nova. Gadis itu langsung menghindar dan menjelaskan bahwa dia sebenarnya lebih tua beberapa puluh tahun. Namun, efek perjalanan waktu membuatnya kembali muda. Ya, Nova berasal dari masa depan. Dia menceritakan bahwa 20 tahun yang akan datang terjadi bencana dimulai dari gagalnya proyek pengeboran Falcon di Kutub Utara, yang mana hanya melepaskan sejumlah metana, lalu terjadi pemanasan global yang mencairkan es, dan akhirnya bumi menjadi daratan tandus yang tidak layak huni. Mungkin terlalu mengerikan untuk remaja berumur 15 tahun, tapi itulah yang akan terjadi di masa depan jika mereka tidak mencegah Simon. Sementara itu, setelah mendapatkan laporan dari petugas keamanan gedung, Claire mendatangi lokasi pertemuan Falcon. Di sana wanita itu akhirnya mengetahui bahwa ada dua orang Nova Caster. Claire menghubungi Kun untuk memastikan hal itu dan langsung menuju ke kediaman Simon setelah mengetahui Nova meletakkan sesuatu di bagian bawah mobilnya.
Kembali ke Nas dan juga Nova, mereka tiba di kediaman Simon setelah mengikuti sinyal yang dipancarkan ADD. Gadis itu kembali mencoba meyakinkan Simon, bahkan dia juga mengaktifkan pesan hologram dari seorang ilmuwan yang ternyata adalah Simon di masa depan. Ya, Simon lah yang mengirim Nova untuk menghalangi dirinya sendiri melakukan kesalahan di masa lalu. Tentu saja, Simon masa depan mengetahui bahwa tujuan sebenarnya dari pengeboran es adalah demi mendapatkan pengakuan dari sang ayah. Namun di masa depan, itu menjadi tidak penting dan malah menyebabkan akhir dunia. Oleh karena itu, Simon harus segera menghentikannya. Sangat disayangkan, Simon di tahun 2025 malah menganggap itu hanyalah sebuah tipuan, sehingga Nas yang panik merebut pistol Nova dan berusaha menembak Simon. Sesaat kemudian, Claire datang dan terdengar suara tembakan, yang ternyata itu dari seorang petugas yang menembak Nova. Nas langsung berlari ketakutan. Dia menuju ke rumah Altan dan menceritakan semuanya. Pemuda itu merasa sangat amat menyesal. Andai saja dia tidak merebut pistol, pasti Nova tidak akan tertembak. Kembali ke Nova yang kini sedang dirawat di ruang medis markas militer. Peluru tidak mengenainya secara langsung berkat robot ADD. Nova yang putus asa akhirnya mengakui siapa dirinya serta menjelaskan misi yang dijalankannya. Tentu saja penjelasan tersebut tidak masuk akal bagi Claire. Menurut Kun, secara teori itu mungkin saja, tapi dalam hal praktek akan sulit dipercaya. Beberapa temuan Kun pada robot ADD menjadi alasannya pada nomor seri robot itu terpampang angka 2048 yang kemungkinan adalah tahun pembuatannya. Selain itu, chip komputer yang digunakan sangat mirip dengan milik manusia, hanya saja sedikit lebih maju. Sangat mengejutkan, ADD tiba-tiba bangkit dan melarikan diri dengan membawa pistol Nova. Robot itu menuju ke rumah Altan, menjelaskan kepada Ness bahwa Nova masih hidup. Namun Ness harus segera membawa Nova ke kapsulnya karena waktu mereka sudah hampir habis, dan jika Nova gagal kembali ke masa depan, maka gadis itu akan mati. Setelah ditinggal kabur oleh robot ADD, Claire menginterogasi Simon tentang Nova, tentang masa depan, dan tentang proyek pengeboran es. Sama seperti sebelumnya, menurut Simon semua itu hanya omong kosong karena para ilmuwan mengatakan pengeboran yang akan dilakukan perusahaan Falcon benar-benar aman. Sang ayah datang untuk menjemput Simon. Pria tua itu mengatakan akan mengirim pengacara untuk menjawab semua pertanyaan Claire. Kini saatnya Nas menunjukkan keberaniannya sebagai laki-laki. Pemuda itu memutuskan untuk menyerahkan diri ke markas militer, menemui kolonel, dan menjelaskan tentang bencana yang terjadi di masa depan. Tapi Nas tidak mau membuang-buang waktu untuk meyakinkan kolonel. Pemuda itu langsung membuat tubuh kolonel kaku, merebut kostum astronot dari Kun, lalu membebaskan Nova dan membawanya ke pesawat ulang-alik. Bla bla bla. Nova sendiri hanya bisa pasrah, waktunya sudah hampir habis, dan kondisi tubuhnya yang semakin lemah tidak memungkinkan untuk melanjutkan misi. Akhirnya, Nova pun pergi meninggalkan tahun 2025. Di masa depan, pesawat Nova ditemukan oleh Timo. Lalu Nova ditempatkan di dalam medical pod untuk memulihkan kembali tubuhnya. Tentu kembalinya Nova tidak membawa perubahan apapun bagi planet bumi. Simon menyadari hal itu karena dulu dia tidak mempercayai Nova dalam wujud seorang gadis kecil. Nova setuju dengan rencana Simon yang ingin mencoba kembali. Tapi Simon harus mencari orang lain untuk menjalankan misi tersebut karena mungkin tubuhnya tidak mampu bertahan. Tiba-tiba saja seorang bocah laki-laki mendatangi Nova dan seorang pria berambut keriting dengan tubuh yang sedikit berisi. Ternyata pria itu adalah Nas dan bocah laki-laki itu adalah putra mereka. Nova mengajak anaknya melihat kondisi bumi yang tandus dan menemukan bangkai burung yang telah mengering. Itu membuat Nova sadar bahwa tidak mungkin membiarkan putranya dan seluruh generasi di masa depan hidup di dunia yang seperti ini. Akhirnya Nova memutuskan kembali ke masa lalu, namun ke waktu tepat di mana terakhir kali dia meninggalkan tahun 2025, dan kali ini dengan rencana yang lebih besar. Nas cukup terkejut melihat Nova kembali karena di tahun 2025 gadis itu baru saja pergi beberapa menit yang lalu. Nova langsung menodongkan senjata ke arah Claire agar membebaskan Nas. Kemudian dua remaja itu meluncur dengan pesawat Nova menuju ke kutub utara. Dalam perjalanan mereka melihat beberapa pesawat yang sama. Namun menurut Nova, orang-orang yang berada di pesawat itu memiliki tugas masing-masing di lokasi yang berbeda.
Beberapa waktu kemudian, Nova dan Nas pun tiba di Kutub Utara. Di lokasi Project Falcon akan dijalankan. Ternyata mereka datang tepat ketika mesin pengembor diresmikan. Tanpa banyak basa-basi, Nova dan Nas langsung melumpuhkan para petugas keamanan. Simon yang mulai sadar mencoba memperingatkan ayahnya. Namun ambisi telah membuat sang ayah buta, dan Nova terpaksa menembaknya sekaligus merusak mesin pengembor es. Simon terduduk lemas, menyesali perbuatannya yang nyaris akan menghancurkan dunia. Ini menandakan bahwa misi Nova telah selesai. Nova dan Nas kembali ke rumah Altan. Pria itu telah berhasil memperbaiki ADD dan sedikit memodifikasi programnya sehingga kini ADD tidak kaku seperti dulu. Inilah saatnya perpisahan. Nas berharap bisa kembali bertemu dengan Nova di masa depan. Nova hanya tersenyum, gadis itu juga mengharapkan hal yang sama. Lalu setelah Nova pergi, Altan dan Marian memutuskan untuk mengangkat Nas sebagai putranya. Media televisi memberitakan tentang pesawat asing yang muncul di beberapa titik di seluruh dunia, tepatnya di lokasi-lokasi penambangan di mana manusia melakukan pengerusakan terhadap alam. Itu menarik perhatian PBB sehingga Dewan mengadakan rapat darurat mengenai situasi tersebut. Film pun ditutup dengan menampilkan Claire yang menginterogasi Nas tentang Nova dan tentang kemunculan beberapa pesawat ulang-alik di seluruh dunia. Menurut Nas, mereka akan terus berdatangan selama itu diperlukan. Sedangkan Nova telah kembali ke masa depan, dan kali ini dia tidak akan datang lagi. Claire mencoba menghibur Nas yang terlihat murung, mengembalikan kendaraan ATV-nya, dan disinilah pemuda itu bertemu dengan Nona Kester yang kelak menjadi istrinya di masa depan. Apakah misi Kapten Nova telah berhasil? Dan apakah manusia telah benar-benar berhenti merusak alam? Dan tamat. Kapten Nova menceritakan tentang seorang astronot yang melakukan perjalanan kembali ke masa lalu. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah menghentikan manusia-manusia serakah yang bertindak bodoh, yang mana menyebabkan planet bumi menjadi tidak layak huni. Namun yang menjadi masalah adalah ketika Nova berhasil tiba di tahun 2025, tubuhnya mengikuti usianya pada tahun tersebut, yaitu 12 tahun. Di masa depan, Nova adalah seorang astronot dan pilot pesawat tempur. Jadi tidak heran ketika Claire menemui Nona Kester, yaitu Nova muda, Nova menjelaskan kegemarannya akan pesawat dan antariksa. Sedangkan Nasruddin sendiri adalah pemuda yang ahli dalam permesinan. Seperti yang telah dijelaskan, ayahnya sedang berada di Amerika Selatan, sedangkan ibunya saya pikir sudah meninggal dunia. Itulah yang menjadi alasan mengapa tidak ada seorang pun yang mencari Nas selain polisi. Menjelang akhir film, setelah mendapatkan pencerahan, Nova akhirnya berubah pikiran dan memutuskan untuk kembali melakukan perjalanan ke tahun 2025. Tapi kali ini dia tidak sendiri, pesawat-pesawat lain ikut bergabung, melakukan misi yang sama, menyebar ke seluruh penjuru dunia untuk menghentikan perilaku manusia yang merusak lingkungan sebelum terlambat. Ya, seperti yang Nas bilang, mereka akan terus kembali sampai tujuannya benar-benar tercapai, yaitu mengubah masa depan bumi menjadi layak huni. Berbeda dengan Project Adam yang bisa menciptakan lubang cacing sendiri, pada awal film ditampilkan sang kapten diluncurkan ke ruang angkasa dengan kapsul atau pod atau pesawat krono masuk ke lubang cacing. Ini mengingatkan saya akan masterpiece-nya Christopher Nolan, yaitu Interstellar. Ketika melalui lubang cacing, pesawatnya mencapai kecepatan cahaya dan akhirnya ketika mendarat, Nova mendarat pada tanggal dan waktu yang telah ditentukan. Tidak pernah dijelaskan secara detail berapa kali manusia telah menguji coba cara ini, tapi dengan melihat beberapa pesawat yang tiba di waktu yang sama, bisa kita asumsikan bahwa kemungkinan manusia telah mengujinya sejak pertama kali kemunculan wormhole. Ini memang sulit diterima, tapi saya pikir manusia mendapat dorongan dari kondisi yang berada di ambang kepunahan di bumi yang tidak ramah selama 25 tahun, sehingga mereka berhasil membuat kemajuan teknologi secara drastis, meskipun berada di gurun pasir yang bahkan lebih sunyi dari dunia Mad Max. Ketika pertama kali kembali dari tahun 2025, Nova percaya tidak ada yang berubah pada dunia di masa depan. Ini membuktikan bahwa Nova sama sekali tidak memiliki ingatan di timeline baru. Tapi tak lama kemudian, setelah bertemu dengan keluarganya, ingatan itu pun tiba-tiba muncul. Selain itu, rekan-rekannya, yaitu Simon dan Timo juga menyadari seperti apa dunia sebelum terjadinya perubahan. Ini memberikan harapan bahwa mereka yang selamat dari timeline sebelumnya, di mana terjadi kepunahan
massal akan selalu menyadari kesalahan manusia yang merusak alam. Ini tidak hanya membuat manusia terus kembali sampai masa depan benar-benar membaik, tapi juga memiliki ingatan yang mana akan membimbing mereka untuk menjadi lebih baik. Untuk time travelnya sendiri tidak jauh berbeda dengan Project Adam, Tomorrow War, dan Terminator. Sampai saat ini, sepertinya cuma Marvel satu-satunya yang menganut sistem multisemesta dalam time travelnya. Tidak usah terlalu diambil pusing lah ya, karena film ini ditujukan untuk semua umur, terutama anak-anak remaja. Bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!